Halo guys, balik lagi di bonus Bincang Online Upgrade Skill. Oke, jadi aku Ardo dari angkatan 2019 yang bakal nemenin bonus episode 3 kali ini. Nah, emang nggak kerasa ya kita udah ngelewatin 2 episode loh. Udah banyak ilmu dan pengalaman yang kita dapatkan dari narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi di bonus episode 3 ini kita akan membawakan tema Cognitive Flexibility. Nah, Anda kalau kawan-kawan pasti tidak tahu apa artinya. Pasti tidak familiar dong. Ya, sama. Saya juga. Karena memang istilah ini memang agak kurang familiar di telinga kita karena baru-baru ini saja digaungkan oleh kancah internasional. Jadi, kebetulan narasumber kita punya background yang berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu Cognitive Flexibility. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil narasumber kita, Bang Naufal Julien Putra. Halo Bang. Halo Dok. Oke mantap. Gimana Bang kabarnya Bang? Aku baik, alhamdulillah. Baik. Abang gimana? Baik Oke. juga alhamdulillah. Posisi lagi di mana nih Bang? Posisi lagi di Padang, Sumatera Barat. Waduh, Rancak Bana. Rancak Bana. Waduh. Maret aku balik Maret. Oh Maret ya Bang ya? Iya, aku juga lagi di kampung posisi ini. Oke. Medan juga. Enggak Bang, di Bekasi aku Bang. Oh Bekasi. Iya. Oke nih. Jadi gini Bang, kalau aku lihat-lihat nih di Instagram Bang Naufal sendiri, kayaknya lagi banyak project nih ya, akhir-akhir ini ya. Kayaknya sibuk banget Bang Naufal ini. Mungkin boleh di-share Bang, project-projectnya akhir-akhir ini apa aja sih? Ke sobat-sobat bonus kita kali ini. Mungkin penasaran mereka. Coba. Oke. Gimana, Sebelum Bang? mungkin aku perkenalan dulu kali ya. Ya, boleh. Mungkin ya. Perkenalkan semuanya teman-teman, nama aku Naufal Julien Putra. Aku dari Teknik Industri 2017. Mungkin teman-teman agak sedikit jarang melihat saya begitu di teknik industri karena emang dominan aktif di luar daripada di HM sendiri seperti itu. Jadi sekarang ini project aku sedang aktif di Ambassador Asian Youth Organization (ASEAN), organisasi se-Asia Tenggara. Terus aku juga aktif di beasiswa aku di Givo Scholarship, itu aku dapetin di semester 5 kemarin, sampai sekarang masih berlanjut. Terus aku juga aktif sebagai leadernya, caretakernya istilahnya, CEO di Youth Empowerment.id. Wah, keren banget. Itu platform kepemudaan yang berfokus kepada pengembangan pemuda, terutama di bidang SDG seperti itu. Dan ada beberapa proyek kecil lainnya. Wah, gila keren banget. Emangnya sangat produktif Bang Naufal nih. Sesuai memang selayaknya sebagai anak muda ya Bang ya. Kita memang harus produktif ya, menimba ilmu dan mencari pengalaman. Oke. Setuju. Oke, kita mulai ke topiknya nih Bang. Cognitive Flexibility. Jadi gini Bang. Kemarin aku ada baca artikel. Jadi The World Economic Forum itu baru mengeluarkan laporan terkait kebutuhan skill manusia di tahun 2020. Salah satunya yang termasuk adalah cognitive flexibility nih Bang. Nah, aku sendiri dan mungkin sobat bonus mungkin agak kurang familiar dengan istilah ini. Apa sih cognitive flexibility itu? Mungkin dari sudut pandang Manoval bisa menjelaskan apa sih sebenarnya cognitive flexibility itu Bang? Gimana nih Bang? Oke. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat AMTI ya, udah ngundang ke bonus. Wah, dan membahas tentang topik ini gitu. Waktu pertama kali di chat nih kan sama teman-teman HRD gitu, mau nggak ngejelasin tentang cognitive flexibility. Aku pun juga demikian pertamanya, Dok, kayak apaan ya cognitive flexibility gitu. Dari namanya aja kan istilahnya berat banget akademis gitu kan. Sangat ya bahasanya berat banget gitu, cognitive flexibility. Terus aku coba searching lah gitu. Ternyata satu yang aku lihat adalah sebenarnya kita selama sampai sejauh ini sebenarnya kita dekat sekali dengan yang namanya cognitive flexibility ini gitu. Cuma kita aja yang terkadang kurang sadar gitu. Nah, berbicara tentang cognitive flexibility itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia adalah keluasan berpikir. Nah, keluasan berpikir yang bagaimana sih gitu. Kalau dari sudut pandangku ya, sebenarnya simpelnya adalah gimana caranya kita untuk memandang suatu hal itu dari berbagai sudut yang ada, dari berbagai perspektif. Ketika kita mempunyai pandangan terhadap suatu hal, misalnya kita ingin membuat sesuatu, terus bikin sesuatu itu ternyata
kita bisa memikirkan ada cara A, ada cara B, C, D. Nah, ketika kita mandek di satu cara, itu kita nggak kehilangan akal. Kita mempunyai istilahnya ruang-ruang lagi di pikiran kita untuk mencoba cara-cara yang lain, sehingga kita nggak stagnan gitu kalau keluasan berpikir. Oke, jadi bisa kita lanjut karena kita sudah mengetahui apa arti cognitive flexibility itu. Ada baiknya kita mengetahui kenapa alasannya kita harus mempunyai skill ini, apalagi dicantumkan tadi di dalam The World Economic Forum bahwa skill ini dibutuhkan di tahun 2020 ini, atau bisa kita bilang sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Jadi mungkin menurut Bang Naufal ini kenapa kita harus memiliki skill ini, Bang? Oke, sebenarnya jawabannya sederhana sekali ya, Do ya. Iya, Bang. Di industri 4.0, ya mungkin ini Indonesia juga kelewat pembahasan istilahnya akhir-akhir ini hangat tentang industri 4.0, sedangkan negara lain itu bahkan udah masuk 5.0. Bahkan kemarin artikel aku pernah baca Jepang udah menyiapkan untuk industri 6.0 gitu loh. Tapi nggak masalah, namanya kita kan juga masih dalam negara berkembang gitu. Sebenarnya industri 4.0 terus berhubungan dengan cognitive flexibility ini adalah kita tuh nggak pernah tahu kemungkinan di depan itu apa. Dunia itu di depan seperti apa itu kita nggak pernah tahu. Bahkan sekarang HP itu diproduksi bulan Januari misalnya diproduksi, itu Maret udah keluar produk yang model baru lagi gitu. Nah, maksudnya adalah cognitive flexibility ini diperlukan untuk kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan yang ada itu tadi, karena dunia dipenuhi dengan teknologi dan kompleksitas yang ada. Ketika kita mempersiapkan diri, kita nggak punya cognitive flexibility, itu sama juga dengan kreativitas dalam bertindak gitu. Jadi itu yang aku bilang tadi, ketika kompleksitas itu di depan itu banyak, kita jadi mempunyai strategi-strategi yang ada dengan keluasan berpikir ini gitu. Makanya dari sekarang kalau bisa sebagai mahasiswa itu kita nggak punya satu skill, kita nggak ada di satu lingkungan aja. Kita harus beradaptasi dengan banyak lingkungan, kita harus mencoba berbagai macam hal baru, sehingga nanti di depan ketika kita dihadapkan dengan hal yang kita istilahnya yang belum pernah kita temui sebelumnya, kita nggak kaget, kita jadi cepat untuk lebih cepat untuk belajar hal baru gitu. Seperti itu, Dok. Oke, betul sekali mungkin yang disampaikan Bang Naufal ini. Jadi memang cognitive flexibility ini sangat diperlukan ya Bang ya, memang ya. Karena menyangkut problem solving juga, cara kita mengatur strategi untuk menghadapi masalah, seperti itu ya Bang ya. Benar. Problem solving benar. Decision making ya. Decision making juga. Oke. Karena kita sudah mengetahui tadi apa itu definisinya dan kenapa kita harus memilikinya, ini yang paling penting nih Bang. Gimana sih Bang cara kita untuk mempelajarinya dari awal? Langkah-langkahnya. Mungkin Bang Naufal bisa men-share tips-tipsnya nih dan mungkin pengalamannya. Gimana cara kita untuk bisa mengeksplorasi cognitive flexibility ini? Oke. Langkah-langkah ya. Berbicara tentang langkah-langkah ini kan istilahnya sedikit teknis. Ya, teknis. Cuma aku juga nggak punya jawaban pasti nih. Istilahnya tentang langkah-langkah teknis, karena menurut aku sendiri, setiap orang itu punya jalan yang berbeda. Setiap orang menghadapi permasalahan yang berbeda. Dan siapa yang bisa untuk menyelesaikan masalah itu? Kita sendiri, nggak ada orang lain gitu. Nah, ketika untuk istilahnya gimana cara untuk memulai cognitive flexibility ini gitu. Kalau dari aku sendiri, selama yang pernah aku jalani, misalnya dari sekian banyak hal yang tidak jadi aku lakukan, dari sekian banyak hal yang gagal sampai yang bisa aku lakukan gitu. Aku selalu mulai cognitive flexibility itu dengan aku menanamkan pada diri aku seperti ini. Aku nggak bakalan pernah tahu di depan aku akan jadi apa gitu. Aku nggak akan pernah tahu di depan itu aku akan bertemu dengan siapa. Aku nggak tahu di depan itu aku bakalan pergi kemana gitu. Walaupun kita punya planning ini, tapi kita tetap tidak pernah tahu rahasia itu kita bakalan jadi apa gitu. Nah, dengan cognitive flexibility ini, ketika aku sudah punya alasan seperti, aku sudah punya pemikiran seperti itu, jadinya aku dari sekarang, dari kuliah, inilah waktunya kita untuk mencoba sebanyak-banyaknya gitu. Nggak ada cara lain untuk mencoba. Jadi kita harus memperbanyak network. Caranya memperbanyak network gimana? Perbanyak lingkungan, perbanyak afiliasi, perbanyak ikut organisasi.
ikut volunteer, mencoba untuk memulai menginisiasi bisnis gitu, mencoba untuk memulai part time misalnya. Dan network juga penting karena kita nggak akan tahu nih di depannya kita ketemu siapa tahu dulu kita pernah terlibat dalam sebuah kegiatan volunteer pendidikan di daerah terpencil gitu. Nah, suatu saat ternyata kita bertemu dengan orang yang punya social enterprise di bidang itu juga, dan itu kita pernah bertemu dulu di volunteer. Nah, dari sana kita bisa membuat apa? Kita bisa membuat kolaborasi, kita bisa membuat sebuah mungkin kita bisa untuk bekerja di sana, atau kita bisa membuat sebuah kegiatan yang sama seperti itu. Jadi nggak akan pernah tahu. Nah, plusnya dari cognitive flexibility itu kita bisa mendapatkan apa? Kita bisa mendapatkan network, dan kita bisa untuk memperdalam, mengetahui lagi nih istilahnya, kita kurangnya di sini nih, yang harus kita perbaiki, dan kita punya kelebihan ini yang harus kita kembangkan gitu. Jadi semakin luas kita berpikir, semakin nggak ada tuh kayak misalnya wah aku nggak bisa ini, enggak, karena kita pengen mencoba dulu, hal baru ya Bang ya. Iya benar, kan ketika kita berada di titik nol, kita nggak akan pernah tahu nih kita kecuali kalau kita mencoba ketika kita berada di titik 1 gitu. Nah, ketika kita berada di titik 1, kita jadi tahu ketika kita di titik 0 dulu kita seperti ini, dan kita pengen tahu lagi nih ketika di titik 2 kita bagaimana, begitu seterusnya. Jadi kita istilahnya long life learner gitu. Orang-orang yang berpikiran cognitive flexibility itu akan jadi seorang pembelajar selamanya gitu. Nah, gini Mas, aku mau tarik ke belakang sedikit mengenai kognitif ini. Sebagai mahasiswa TI sendiri, sebenarnya apakah kita wajib memiliki skill ini sedini mungkin gitu loh saat di bangku perkuliahan, atau sebaiknya pada saat pas mau kuliah, pas mau kerja saja, atau pas mau lulus saja gitu Mas? Sebaiknya gimana? Oke. Ini pertanyaan yang cukup jelas dan jawabannya akan jelas banget ini. Wah, mantap. Jawabannya adalah wajib gitu. Kalau enggak haram hukumnya. Karena industri kita, teknik industri, kita kan di industri itu belajar dari A sampai Z gitu kan. Belajar semuanya gitu. Nah, keluasan berpikir ini kita harus punya, biar apa? Biar kita bisa mempelajari itu semua gitu. Biar nggak ketika kita nggak bisa satu hal, nggak bisa kita di bidang quality misalnya, terus kayak udah kita langsung down gitu. Nah, enggak. Nah, tujuannya keluasan berpikir ini kita punya biar kita bisa mempelajari minimal kulit-kulitnya itu semua gitu. Kalau kata Pak Roni gitu. Benar sekali. Pak Roni dong. Ya. Jadi gitu guys, kita harus wajib sebenarnya memiliki skill ini sedini mungkin agar bisa berguna di masa yang akan datang, berguna di masa perkuliahan kita. Oke. Jadi sudah jelas sekali tadi yang dijelaskan Mas Noval. Kita akan beralih Mas ke sesi berikutnya, yaitu menjawab pertanyaan dari netizen. Waduh. Bisa kita mulai Mas ya? Kemarin aku dikirimin pertanyaannya berat-berat ya. Ya, netizen ini mempunyai tingkat pikir yang luar biasa nih sepertinya. Bisa kita mulai pertanyaan nomor 1 dari Silvi ADSFR. Mas, gimana sih cara mengatasi insecure? Karena kalau mau mulai hal baru, pasti ada aja kayak pikiran yang bikin insecure. Kayak, ideku bagus nggak ya? Pasti banyak yang lebih bagus dari aku. Dan malah jadi gagal sebelum memulai. Makasih Bang. Jadi mungkin insecure dan overthink ini Bang ya termasuk ya? Saat mau memulai hal baru. Oke. Aku jawab langsung berarti. Ya, silakan Bang. Pertanyaan dari siapa tadi? Silvi gitu. Waktu dan tempat. Ini TI berapa nih, Dok? TI 19 Bang, Silvi. Oke, dari TI 19. Oke. Insecure ya. Seringkali kita memang sebagai anak muda kayak apalagi di masa-masa quarter life crisis ini, kayak kita selalu insecure, terus merasa kita nggak punya something gitu, kita nggak punya sesuatu yang bisa kita bagikan pada orang lain gitu. Nah, sebenarnya gini, insecure itu adalah hal yang wajar, normal, dan pasti akan selalu terjadi. Bener. Pasti. Nggak pernah ada orang di dunia ini yang nggak insecure, nggak pernah. Pasti mengalami insecure gitu loh. Cuma bedanya adalah ketika kita sebelum memulai, kita belum memulai ini, kita belum mencoba, tetapi kita sudah insecure duluan, lah terus kita nggak bisa bikin apa-apa dong istilahnya. Nah, cognitive flexibility ini salah satunya untuk menumbuhkan keberanian kita gitu dalam bertindak, menumbuhkan keberanian kita dalam mencoba sesuatu. Nah, insecure
itu kita sekarang misalnya sebagai mahasiswa gitu kan, coba kita pikir-pikir lagi deh, insecure kita itu sampai sejauh mana sih gitu. Coba bayangin ketika presiden itu punya insecure presiden sampai tahap mana ya? Dia mikirin gitu kayak misalnya, aduh negara Jepang udah bikin tempat tambang minyak baru nih, sedangkan Indonesia belum. Terus gimana? Kalau presiden insecure, itu mah nggak jalan-jalan pemerintahan gitu loh. Dan itu dampaknya besar banget buat seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Apalagi kita yang cuma insecure buat diri kita sendiri. Iya benar banget. Nah coba kita pikir-pikir lagi. Ini sebenarnya aku nggak ngasih tahu langkah-langkah, cuma sebagai renungan istilahnya. Kalau kamu terus-terusan untuk mengikuti insecure kamu, terus-terusan untuk mendengarkan apa pandangan orang lain, mendengarkan omongan orang lain, kamu nggak akan maju-maju. Sementara yang bisa untuk bikin diri kamu bergerak, melangkah, kuat, itu adalah kamu sendiri, nggak ada orang lain. Sekalipun itu orang tua kamu hanya bisa memberikan kamu support, dukungan eksternal gitu. Internalnya diri kamu sendiri. Gitu. Mantap banget. Jawaban dari Mas Naufal pastinya kejawab ya guys. Jadi nikmati insecure-mu pada hari ini dan jadikan proses untuk membuat kamu lebih berkembang guys. Oke. Asik. Masuk ke pertanyaan kedua Mas. Dari Imam Baguswe nih Bang. Ketika mengalami hal yang tidak diharapkan dan tak diduga, how to set shifting properly. Maksudnya gimana cara kita membawakan diri dan mengatasinya gitu mungkin ya Mas. Oke. Thank you pertanyaannya dari Bagus TI 18 ini. Iya, TI 18 Bang. Nah, dari TI 18. Jadi memang ketika kita dalam kita berproses itu ada hal yang tidak terduga yang kita dapati, dan itu adalah wajar. Karena tidak semua yang kita harapkan itu akan terjadi gitu. Nah, ketika itu terjadi, terus kita harus mau apa? Nah, sebagai anak TI, seharusnya kita sudah mempunyai sesuatu hal di mana kita diajarkan dalam nge-planning sesuatu gitu. Nah, ketika sesuatu itu nggak kita harapkan, kita dari awal sudah punya nih plan A, plan B, plan C, plan D. Dan ini semua kita bisa membuat plan-plan, berbagai plan ini ketika kita mempunyai cognitive flexibility ini, ketika mempunyai keluasan dalam berpikir ini. Nah, jadi kita memikirkan ketika plan A nggak jalan, strategi A nggak jalan, kita langsung bisa move cepat ke strategi B. Ketika strategi B nggak jalan, kita harus pindah ke strategi C, seperti itu. Lebih baik kita menyalakan lilin daripada meratapi kegelapan. Wah, gitu. Tadi aku gila. baca di mana gitu. Keren banget. Lebih baik ya Keren bener. Brooks. Mending kita move langsung daripada kita Stuck di satu tempat mikirin, iya. Jadi kita stagnan, kita nggak pindah-pindah gitu. Wah. Jadi gitu guys. Itulah gunanya cognitive flexibility. Oke, next question ini juga dari Sigen.2017. Ini mungkin agak berat nih. Dengan budaya yang jauh beda dengan Jawa, bagaimana tips Bang Naufal survive? Waduh, survive ini agak berat nih. Oke. Pertanyaannya menarik ini dan berat juga sebenarnya. Karena aku memang dari Sumatera gitu kan. Aku dari Padang, dari Sumatera Barat, berbeda pulau. Kalau ke Solo itu harus pergi jam 7 pagi, nyampe jam 2 siang, transit 7 jam bisa. Jadi istilahnya jauh banget gitu loh. Dan perbedaan itu yang pertama kali aku rasakan adalah memang budaya. Di Sumatera dengan Jawa, ya kita nggak bisa memungkiri dengan budaya ngobrolnya beda, cara bermasyarakatnya beda, terus cara bertuturnya beda juga gitu loh. Tetapi sebenarnya yang aku lihat adalah justru itu malah ketika perbedaan yang ada itu kita lihat, itu yang menjadi apa istilahnya, yang menjadi power kita gitu loh. Ketika kita istilahnya waktu aku pergi dari Padang ke Solo, cara aku survive itu gimana adalah pertama aku benar-benar pasang niat dari awal gitu loh. Walaupun memang aku jujur setahun awal itu aku adaptasinya berat banget gitu loh. Banyak hal yang aku adaptasi gitu loh istilahnya ketika di perantauan gitu loh. Tetapi aku ingat lagi nih niat dari awal gitu loh. Jujur kalau boleh cerita, kenapa niat itu semakin kuat? Aku masih ingat banget dulu waktu aku pergi kuliah dari Padang ke Solo, itu orang tua aku sampai jual mobil gitu loh, istilahnya sampai jual mobil, sehingga ketika kedepannya itu tuh aku jenuh atau bosan atau misalnya sedikit
eh, keluar dari track gitu kan, aku ingat-ingat lagi orang tua aku udah berjuang dengan kerasnya seperti itu, masa aku menyia-nyiakan gitu loh. Nah, ya itu makanya yang pertama aku pasang niat banget gitu loh. Terus yang kedua, ketika kita beradaptasi kita nggak bisa sendiri nih. Aku harus butuh bantuan orang lain. Aku harus menyesuaikan diriku di sini dengan bantuan orang lain, karena kita emang makhluk sosial kan. Alhasil di tahun pertama aku masuk organisasi gitu loh. Aku mencoba untuk membiasakan diri aku masuk ke BEM FT gitu, ke BEM gitu. Terus karena itulah ketika aku mencoba masuk organisasi, ternyata survive itu bukan menjadi sebuah kebutuhan lagi gitu, tetapi harus menjadi sebuah keharusan. Karena ketika aku masuk BEM, aku merasakan nih, aku berada di titik ini dan aku harus mencari sesuatu hal yang lebih seperti ini lagi gitu loh. Nah, dari sanalah makanya kayak cognitive flexibility itu lagi-lagi ketika kita berada di satu titik, kita akan tahu titik apa yang belum kita capai di sini, apa yang sudah kita capai, sehingga kita menentukan lagi titik selanjutnya kita mau ngapain gitu. Wah, benar Gitu. sekali. Makanya survive, salah satu kunci survive-nya itu adalah juga bisa dengan yang itu tadi, cognitive flexibility. Jadi makasih banget Bang Naufal atas waktunya. Semoga kedepannya tetap sehat selalu, tetap sukses selalu, tetap produktif dalam proyek-proyeknya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Boleh melanjutkan aktivitas sebelumnya. Oke. Mantap. Makasih Do, sebelumnya Yoi, makasih Mas teman-teman Naufal. MTI. Mantap. Aku pamit dulu ya. Ya. Bye. Oke guys, jadi kita sudah sampai di akhir acara di bonus episode 3 ini. Sudah banyak ilmu dan pengalaman yang tadi Bang Naufal share ke kita. Semoga sobat-sobat bonus di rumah bisa mengambil ilmu dan pengalamannya agar bisa hashtagnya tetap berjalan, yaitu rebahan bawa perubahan. Oke guys, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari aku, atau ada perkataan dan kelakuan aku yang kurang berkenan. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, dan ke musuh-musuh kalian. Bahkan karena apa? Karena cara terbaik mengalahkan musuh kalian adalah dengan menjadikan ia temanmu. Oke. Aku Ardo 2019, cabut.